di apa itu PBB-nya ya, PBB-nya ataupun kalau dulu kita di sekolah namanya FPB, faktor persekutuan terbesar. Ya kalau di sini PBB persekutuan terbesar itu apa nih? Kepanjangannya lupa lagi ya. Yang jelas itu adalah persekutuan terbesar, yaitu nilainya sama dengan satu. Jadi kalau selain satu apa? Ya adalah faktor aja, faktor biasa ya. Nah kalau dia PBB-nya satu, berarti dia relatif prima. Adapun tahapannya sama saja, seperti mendapatkan nilai daripada faktor ya, yaitu menggunakan algoritma Euclidean. Namanya gimana? Algoritma Euclidean, dia adalah itu kalau di sini misalkan 13 dan 2 berarti 13 kemudian 2 kali 6 12 tambah 1. Ini yang disebut dengan algoritma Euclidean ya. Jadi kalau sisanya atau lebihnya 1, maka dia relatif prima. Selain kalau sisanya tidak 1, ya bukan relatif prima gitu aja. Terus kalau ditunjukkan bahwa itu merupakan relatif prima, bagaimana? Ya tinggal diuraikan aja seperti itu kan. Itu misalkan contoh soalnya 20 dan 3 adalah relatif prima. Buktikan bahwa PBB-nya 20,3 sama dengan 1. Ya diuraikan, harus sisanya nilainya lebihnya adalah 1. Kalau lebihnya 1 di sini, kesimpulannya dia adalah relatif prima. Kalau selain daripada 1, ya berarti bukan relatif prima. Itu selesai. Ya. Nah. Kemudian kalau kombinasi linearnya seperti ini, M kali A tambah N kali B sama dengan 1, maka dia relatif prima. Nah, kalau bukan 1, bukan relatif prima. Kemudian kita masuk pada bahasan kongruensi ya. Kongruen ya. Kongruen artinya kalau di bangun datar, bangun ruang, artinya sama dan sebangun, sama persis ya. Bahasa lainnya itu ya. Cuman kadang-kadang kenapa ada makna kongruen? Artinya penulisannya berbeda, tapi intinya dia sama gitu. Gimana cara mengatakan ya? Karena yang sama kadang walau ditulis berbeda orang nggak mengerti. Ya buktinya di kalkulus saja ya. Buktinya kalau saya tulis angka, orang gampang memahami. Tapi kalau saya tulis bukan saya tulis dulu, orang nggak ngerti. Dua tambah 3 sama dengan 5. Nah, kalau saya tulis X tambah 3 sama dengan 5, ada orang nggak ngerti gitu. Ya, padahal maksudnya adalah X dengan 2 gitu kan. Itu kan ditulis. Itu maksudnya kan dalam banyak hal ada kesamaan, tapi orang nggak bisa mengerti ya. Gimana caranya menyelesaikan suatu problem. Oke, kalau saya bilang itu, kalau kita nggak bisa melihat secara lebih luas pengawasan kita perspektif ya, bahkan kita sulit untuk bisa menyelesaikan problem yang ada. Nah, salah satunya adalah dalam saya teknologi, dia melihat hal-hal yang pasti sekaligus yang nggak pasti juga dia lihat seperti itu gitu ya. Ada influencer kalau saya dari Iwan itu karena dia pernah bilang bahwa inkompetensi bahasa Indonesia, inkompetensi itu harusnya tidak memiliki kemampuan atau kemampuan yang rendah, itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada kejahatan kata dia. Yang memberikan contoh misalkan pesawat jatuh, itu kan bukan kejahatan ya, karena inkompetensi orang yang bikinnya itu. Ya orang bikin pesawat, tapi dia salah jatuh atau apa, orang jatuh. Dia bukan kejahatan, tapi yang dia kompetensi akhirnya ya itu pesawatnya itu. Ada di produk Amerika namanya Air Max 373 kalau ya, produk ganda dalam pesawat gitu. Jadi berapa sudah produk terbaru, kemudian beberapa bulan jatuh, dan itu berulang. Ada berapa kali itu ya, sehingga ditarik itu di Airbus-nya itu perusahaan itu contohnya itu. Dia bukan kejahatan tapi inkompetensi, gagal dalam hal melakukan apa namanya apa namanya
keahliannya, profesionalitasnya itu. Kalau orang misalkan saya pernah kasih contoh tentang kereta api, inkompetensinya gimana? Dia gagal membuat apa namanya itu orang nggak bisa menentukan kebaikannya ya. Orang pintunya itu nggak standar istilahnya dia, nggak standar jadi kok tidak kompeten. Kenapa orang bisa promosi di dalam kereta api? Karena kita nggak pernah lihat orang menerobos orang pintu parkir. Kita nggak pernah lihat orang menerobos orang pintu parkir. Orang pintu parkir banyak, pintu kereta api gratis. Coba suruh bayar 100.000 kalau orang itu biasa jadi bisa dia nggak terobos ya terlalu mungkin apakah karena bayar ya bisa yang jelas dia kompetensi tuh dalam hal itu tapi orang melihatnya saya uji di beberapa kesempatan saya uji tuh gitu di kelas saya uji di kelas tertutup saya uji ini ada kecelakaan kereta api orang menerobos kereta api siapa yang salah ya kan pasti rata-rata jawabannya adalah orangnya yang salah karena orangnya tidak sabar, karena orangnya ini orangnya itu. Nah, kalau saya melihat sebagai perspektif sistem pola pikir mindset orang itu nggak salah, nggak salah. Tentunya kereta api sudah membuktikan bisa nggak masuk dalam kereta api kalau nggak punya tiket sekarang? Tidak bisa. Nah itu dia namanya pola pendekatan sistem. Orang yang mau naik kereta api ada yang sabar, ada yang enggak kan? Itu nggak bisa masuk kalau nggak ada. Nah, itu namanya pendekatan itu pola pikir mindset. Jadi nggak mudah menyalahkan orang lain itu. Apalagi kejadian yang berulang. Ada tanya yang baru-baru ini terjadi. Kalau namanya banjir sering terjadi tahunan, setahun cuma sekali atau 2 kali kan? Di kampung saya juga sama. Ya kan? Tapi cara melihatnya adalah itu hanya mau ibadah. Jadi kalau terjadi sudah musibah. Selamatkan diri masing nggak? Ya, ilmu itu setidaknya. Ya kalau kita mau nolong orang lain belum tentu bisa kalau udah musibah. Ya kan setidaknya menyelamatkan diri sendiri. Bahasanya kayaknya egois. Kayaknya kan bahasa egois. Tapi kan memang kalau mau nolong orang lain harus tolong dulu diri sendiri biar saya kena musibah itu. Terus anggap aja tadi kena musibah. Kalau masih punya uang, berarti kan kalau nggak musibah ya kan? Udah musibah nggak punya uang, nggak punya kan? Ada contoh itu. Jadi dalam kondisinya minimalis sekalipun bencana segala macam. Kalau kondisi kita ternyata nggak pernah musibah, nggak punya uang segala macam, jadi kalau orang punya uang, nggak ada yang musibah ya udah, rumah saya ada dia pergi dulu jalan-jalan ke mana, bisa dibantuan ada. Sumber daya ya, bukan hanya uang, sumber dayanya ini. Itu contoh. Ya. Nah, kongruen di sini adalah maksudnya kongruen adalah kalau dalam bahasa bangun datar itu artinya sama dan sebangun. Jadi segitiganya sama persis, ukuran sudutnya sama, panjang sisinya sama, itu dalam segitiga. Nah, dalam teori bilangan di sini, dalam modul yang dimaksud sama dan sebangun, kongruennya itu adalah dari persamaannya itu adalah 38 per 25 sama dengan 3, 13 per 25 sama dengan 3. Artinya apa? Sisa pembagiannya sama. Itu yang dimaksud dengan kongruen. Jadi angka 38 dan angka 13 itu 38 dan 13 ini bacanya kongruen ya. 38 dan 13 ya itu namanya kongruen cara bacanya. Bukan sama dengan tapi ya. Sama hasil bagi. Ya, hasil baginya kongruen. Ini namanya kongruen ya. Kalau hasil bagi sama. Ya, dalam hal ini konsepnya itu yang dimaksud dengan kongruen adalah bisa dari kita berbagian. Kalau hasil baginya sama, contoh 6 bagi 3 2 kan? 6 bagi 3 masih 2, ya kan? 2 lebih 1 kan? 8 bagi 3,
2 hidup 2. Itu hasil kalinya. Kalau yang dimaksud tadi, misalkan 6 sama dengan 2 kali 3. Ini kan yang kamu maksud ya. Kemudian 7. 2 bagi kali 3 tambah 8. 2 kali 3 tambah 2. Anggap aja hasil baginya adalah 3. Berarti sisanya ini kan beda masing-masing kan? Ya ini kan nggak kongruen. Gitu. Nanti ada interpretasinya, Bu. Contoh yang paling sederhana itu jam 14 sama dengan jam 2. Ya kan? Modulo 12. Gitu. Maknanya sama jam 14 sama jam 2, tapi jam 2 sih. Iya. Contohnya itu. Karena apa? Sisanya aja kan? Sisa daripada pembagian. Ini ada beberapa contoh yang lain ya. Nah ini contohnya. Jadi 38 modulo 5 sisanya adalah 3. 13 modulo 5 sisanya 3. Nah, karena sisanya 3 sama, maka 38 sama dengan 13 modulo 5. Nah, ini sama apa? Modulusnya beda, sisanya belum tentu sama. Iya. Iya. Maksudnya kongruensi modulo ya itu modulonya udah pasti sama, sisanya kan belum tentu beda. Ya. Contohnya contoh yang sama di sini, anggap aja saya ubah modulonya. Modulo 6 ya. 38 modulo 6. Berapa lebihnya? 2 ya. 13 modulo 6. 3 kan? 1 ya. Nah, kan sudah nggak sama sisanya. Walaupun modulonya itu sama modulo 6, tapi sisanya beda kan? Beda. Dan setara. Setara itu kan tadi intinya sama. Kongruen itu artinya sama. Kalau di segitiga kan sama sebangun, artinya sama persis sebenarnya ya. Ukuran sudutnya sama, panjang sisinya sama, jadi maksudnya juga sama. Nah di sini dalam kongruen modulo maksudnya adalah sisa pembagiannya sama. Kalau modulo ya pasti sama. Karena kalau modulonya beda, ini modulo yang sama aja sisanya beda kan? Ya, itu. Modulonya udah pasti sama, sisa pembagiannya kalau sama, dia disebut dengan kongruen. Contohnya di sini jelas jam 14 artinya sampai dengan jam 2 siang karena kedua-duanya menggunakan modul 12. Ya kan? Modul 12 kan? Ya. 14 sama dengan 12 kali 1 tambah 2 kan? Sisanya 2 kan? Ini kalau 2 0 kali 12 tambah 2. Ya kan? 2 12. Nah, yang lainnya juga sama 18. Yaitu 24 dikurang 12 saja kan? Dikurang 12 berarti lebihnya adalah ke 6. Kalau kita tulis dalam modulo tadi 18 kongruen dengan 6 modulo 12. Nah, ini mirip dengan yang saya contohkan, yaitu kalau hari ini hari Senin 100 hari lagi ada apa? Nah itu kan sama seperti sisanya berapa kan itu kan? Tapi kalau saya bilang hari ini hari Senin, 7 hari lagi hari apa? Lagi, ya kan? 14 hari lagi hari apa? Hari Senin lagi. Itu kan kongruen. Kongruen modulo 7. Ya kan? Setara. Karena konteksnya adalah hari. Harinya Senin. 7 hari lagi Senin nih. 14 lagi hari Senin. Nah, jadi sama ya. Gitu. Hari ini. Begitu. Ya.
Jelas ya? Nah, karena dia tadi kongruen, cara membuktikan kongruen itu adalah modulunya, ini cara bacanya apa? Modulunya, itu modulo 5 tadi. Habis membagi A dikurangi B. Ya. Tadi ini berapa? 38 sama 38, 13 modulo 5 ya. 38 kongruen, 13 modulo 5. Nah, kalau dia berlaku ini artinya kongruen, artinya sama persis seperti 5 ini habis membagi 38 kurangi 13. 38 kurangi 13 berapa? 25 kan? 5 habis nggak membagi 25? Habis kan? Maksudnya nggak ada sisa tuh, maksud dia. 5 habis membagi 25. Atau kalau saya tulis 25 sama dengan 5 kali 5. Tidak ada sisa atau sisanya 0 gitu. Nah, ini bahasa lagi M habis membagi A dikurangi B. Jadi kalau dia kongruen, pasti modulnya itu habis membagi nilai tersebut. Ya. Baik 38 kurangi 13 atau 13 dikurangi 38. 13 kurangi 38 berapa? Negatif kan? Negatif 25. Habis kan? A dikurangi B, B dikurangi A, tetap habis dibagi dengan 5 ini. Kalau tidak kongruen, dicoret aja gini ya. Ini A kongruen, ini tidak kongruen. Kalau tidak kongruen artinya ada sisa pembagian. Itu. Kalau dia kongruen, tidak ada sisa pembagian. Contohnya tadi 7 hari lagi Senin, 7 hari lagi Senin. Kan nggak ada sisa. Kalau sisa berarti 7 plus 1, Selasa, gitu kan. Gitu. Nah, ini beberapa contohnya. 17 dikurangi 2, 17 dikurangi 2, 15 ya. 3 habis membagi 15. Kemudian berikutnya 21 kurang 9. Berapa? 12 ya. 12 bagi 12 atau 12 ya kan? 1 kan? Habis. Kemudian 15 dikurangi min 7 atau min 7 dikurangi 15. Ya. Boleh yang kanan ini, yang kiri dikurangi yang kanan. Min 7 dikurangi 15 berarti min 22. 11 habis membagi min 22. Kemudian 12 dikurangi 2, 10 ya. Modulo 7 tidak habis, ya kan? 7 tidak habis membagi 10 atau bahasa lainnya adalah 7 kali 1 tambah sisanya 3. Ada sisa. Berarti dia ini tidak kongruen gitu. 2 modulo 7 sisanya 2 ya. Betul kan? 0 kali 7 tambah 0 kali 7 tambah 2. 12 modulo 7 5. Ya kan? 1 kali 7 tambah 5. Berarti sisanya berbeda. Bahasa lainnya itu tidak kongruen artinya ya sisanya berbeda. Kalau kongruen tadi sisanya sama. Berapa sisanya? Ya nggak tahu sisanya. Yang jelas sisanya sama. Maka dia kongruen. Min 7, min 15, min 22. 3 habis nggak membagi? Tidak habis membagi min 22. Maka dia tidak kongruen. Ya, itu kongruen dalam bentuk teori bilangan ini. Yaitu konteksnya tadi adalah sisa pembagiannya dipastikan sama. Bukan hasil, tapi sisa ya. Hasil.
Ada pertanyaan? Silakan. Kenapa? Kenapa bingung dengan negatif? Ini min 7 dikurangi 15. Ya 7 tambah 15 22. Negatifnya 3 tambahin. Min 7 min 15. Min 7 plus 15. 7 plus 15. Satu lagi 7 dikurangi. Ya? Apa harus bingung? Ini min, ini min. 7 tambah 15 22. Berarti min 22 kan gitu kan? Ya kan? Ini min 7 tambah 15 itu besar positif nih kan? Lebih besar. Berarti 15 kurang 7 kan gitu aja kan? 15 kurang 7 berapa? 8. Gitu kan? Ini min 22. 7 tambah 15 langsung tadi 2. 7 dikurangi 15. Ini kan ini positifnya, ini negatifnya lebih besar, berarti pasti negatif kan? 15 kurang 7. 15 kurang 7 8 ya negatif. Gitu aja kan? Iya. Caranya. Gitu. Kalau masih bingung dengan itu, kecilin angkanya ini. 2 kurang 1. Ya, min plus 2, min 1. 2 plus 1. Min 2 plus 1. 2. 2 min 1 udah. Min 2 min 2 min 1. Sudah? Ya. Kalau bingung ini ya. Pasti semua jawabannya itu berbeda-beda. Mana plus yang mana min. Kalau kita udah menggunakan sistem itu nggak mungkin salah. Nah kalau sistemnya salah lebih mengerikan. Yang tadi itu kan si pesawat akan jatuh tuh kalau sistemnya salah. Ya kalau mau kereta api yang di Jepang tuh kereta api cepat Kanzen atau apa sih Kanzen itu salah waktu apa namanya tiba itu mungkin salah begitu salah 1 menit 2 menit dia langsung bisa ditambahkan bisa jadi gitu karena sistemnya jadi sistem itu diuji dulu berulang-ulang dibuat dulu yang kecil namanya prototype. Makanya kalau di kampus itu biasanya kalau kampus banyak prototype bikin yang kecil-kecil dulu diuji dulu simulasi pakai aplikasi ini udah nggak ada saling bentrok segala macam baru dia balik itu kecepatan dinaikin kecepatannya pelan-pelan ya baru bisa pakai apa namanya itu kereta cepat kereta cepat mau kemana cepat-cepat ya pertanyaannya apa kita perlu kecepatan tapi maksudnya safety keamanan dulu keamanan safety first keamanan lanjut kecepatan pelan-pelan ya karena orang Indonesia itu sudah siap juga ya buktinya apa kalau buru-buru naik motor langsung nabrak kan ya kan ya karena mindsetnya terus harus segera sampai ya tahu nggak kalau kecelakaan tuh paling banyak terjadi karena orang pengen cepat sampai ya saya waktu saya pulang Aceh dulu naik mobil dulu dari siapa ambil Aceh ini santai makanya cepat juga kan udah nyampe itu dalam pikiran itu bergolak dalam pikiran sama mental udah nanti aja istirahat di rumah langsung aja gas gitu kan ternyata itu yang dirasakan seorang kenapa bisa terjadinya kecelakaan jadi ketika mau nyampe dia udahlah ditabrak aja
si indikatornya apa tuh? Kalau capek pasti ditabrak indikator itu karena udah capek. Ya kan? Itu yang saya katakan, oh ternyata begini polanya. Makanya kalau Anda lihat tuh orang mudik dari Jakarta ke Jawa, coba perhatikan kalau kejadian kecelakaan di mana, pasti sekitar 25% menuju lokasi yang udah mau sampai. Ya, kalau pertama berangkat jarang kecelakaan. Kenapa? Semuanya dalam kondisi yang fit. Dia tampil, dia semuanya lagi ini ya, lagi nyaman lah semuanya. Gitu. Itu kira-kira tuh logikanya itu kira-kira. Kemudian tentukan semua bilangan yang kongruen dengan 5 modulo 11. 5 modulo 11 berarti yang kongruen tadi sisanya berapa? 5 modulo 11. Ya sisanya 5 kan? Betul ya? 5 modulo 11 sisanya 5 kan? 11 itu artinya apa? 11 artinya sorry 0, 5 itu sama dengan 0 kali 11 tambah 5. Ya, ini modulonya kan? Gitu kan? Ya. Jadi yang sisanya adalah 5. Berapa? Ya cara paling gampangnya ini aja dulu kan. 5 tambah 11 ya. 16. Kan gitu kan? Tambah 11 lagi 20. 27 tambah 11 lagi 38 dan seterusnya. Dari sini 16 kurangi 11 yaitu 5. Dikurangi 11 lagi yaitu min 7. Dikurangi 11 min 6 ya. Nah, ini min 17 dan seterusnya. Betul kan? Nah, ini dia menggunakan konsep tadi. Ya, menggunakan konsep X sama dengan X kongruen 5 modulo 11. Karena kita punya rumus tadi bahwa X dikurangi 5 habis membagi 11 habis membagi X kurang 5 kan? Habis membagi ke cara nulisnya gitu. Atau tadi 11 habis membagi X kurang 5. Tulisan seperti ini pembagian biasa kan sebenarnya ya. Nah, cuman kita belum tahu apakah dia punya sisa atau tidak. Kalau tulisan begini, dia menjelaskan bahwa pasti sisanya sama dengan 0. Ya kan? Ini habis membagi gitu. Ya. Kalau di situ kan sudah jelas yang dimaksud adalah sisanya adalah di 5. Artinya 11 habis membagi X min 5. Kalau saya tulis begini kan tetap ini yang dimaksud adalah sisanya pasti 0 ya. Gitu. Tapi kalau saya tulis ini pasti ini, kalau saya tulis ini belum tentu ini. Gitu. Untuk yang ini sih enggak betul ya. Ini kan tulisnya begini. Maksudnya ini adalah habis membagi, ya. Ini juga sama. Cuman di sini kan tidak ada apa istilahnya, memastikan habis membaginya itu tidak ada. Ya. Bisa jadi bisa. Contohnya 12 bagi 11 sisa 1 kan? Tapi kalau tulisan di sini artinya habis membagi, pasti sisanya sama dengan 0. Gitu. Ya. Di sini X min 5 dibagi 11 sama dengan bilangan bulat, artinya ini habis membagi. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti dikali silang aja ya. Dikali silang nanti akan didapatkan A sama dengan
B tambah KM ya. Karena nggak ada ini ya. Ini misalkan K bilangan bulat ya. Berarti X min 5 per 11 sama dengan K tadi bilangan bulat. Maka kalau kita akan mendapatkan X-nya seperti X min 5 K kali 11. X sama dengan K kali 11 tambah li. Nah ini K-nya aja ganti itu K1. Ya kan? Berapa? Atau K0. K sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 5. Gitu kan? Yang ini tadi 5. Kemudian kalau K-nya 1 berarti X-nya sama dengan 16. Yang ini kan? Gitu. Kemudian K sama dengan 2. K sama dengan 2. 22 tambah 5. X sama dengan 27. Dan seterusnya. K-nya negatif. Boleh kan? Yang tadi K-nya min 1. Berarti min 11 tambah 5. Berarti X sama dengan min 6. Gitu. Ya. Jadi dituliskan tadi menjadi A sama dengan B tambah KM. Hampir sama dengan ini juga ya. Tuh. Kongruensi berarti A sama dengan B. Ini M-nya kali tambah faktor kalinya aja. Gitu. Ini kelihatannya formulanya hampir sama, jadi nggak perlu dihafal ya. Itu A kongruen dengan B modulo A kongruen dengan B modulo M sama dengan K sama dengan B tambah KM. Maksudnya beri paratannya. 17 kongruen dengan 2 modulo 3. Sisanya 2 kan? Betul ya? 17 dari 3 kan? Sisa 2 ya? Berarti sisanya adalah 2. Cara membuat persamaan yang lainnya, angka yang lainnya yang kongruen dengan 2 dan 17 ini yaitu 17 sama dengan 2 tambah K. K itu sembarang kali 17 dengan 2 tambah K kali. Ya kan? Berapapun K-nya tetap dia pasti kongruen. Ambil K-nya ini K-nya 5. Kalau saya ambil K-nya 2 pasti kongruen juga. Saya ambil K-nya adalah di sini. Saya ganti K-nya 2. 17 sama dengan 2 tambah 2 kali 3. Yaitu 2 kali 3, 6. 6 tambah 8. Modulo berapa? Modulo 3 kan? 8 modulo 3 sisa berapa? 2 kan? 17 modulo 3 sisa berapa? Sisa 2 kan? Nah, ini sama maksudnya kongruen. Bukan sama dengan tapi kongruen ya. Itu maksud. Ya. Yang satu di atas jelasinnya adalah kongruen. Cara menghitungnya di sini adalah sama dengan. Kongruen itu kenapa nggak boleh tulis sama dengan? Karena dia bukan ya nilainya sama kan? 17, 18. Tapi kalau saya tulis kongruen menurut dia maksudnya adalah sisanya sama gitu. Berat ini 8,3 sisanya adalah 2, 17,3 sisanya adalah 2, berarti 8 kongruen sama 17 pada modulo ya seperti ini. Atau 17 kongruen sama 8 modulo 3. Modulo 3 itu maksudnya ini dua-duanya gitu kan? Itu. Saya ganti berapapun tetap dia akan kongruen ya.
Saya ganti K-nya, di sini saya ganti K-nya berapa, misalkan 4, ya. 17 sama dengan 2 tambah 4 kali 3. Nah, yaitu 12, 17 sama dengan, nah ini bukan angka yang sama dengan ini, kongruen ini ya. Kongruen modulo betul ya. Ini sisanya 2, ini sisanya 2 kan? Ya, gitu. Jadi kalau kita kembali ke sini, 17 kongruen dengan 2 modulo 3 artinya 17 sama dengan ini 2 tambah K kali di 3. K-nya berapapun tetap dia akan kongruen. Ini gitu ya. Kalau di sini diambil K-nya sama dengan 5, kenapa? Supaya pas angkanya 17, di kanannya juga 17. Ya, jadi K-nya sama dengan 5. Kalau saya ambil K-nya yang lain, ya dia tetap kongruen saja. Kongruen. Jadi kalau saya ambil di sini cara mengerjakannya yaitu 17 sama dengan 2 tambah 3 kali berapa kan gitu ya. Nah, gini. Diambillah K-nya sama dengan 5. 5 kali 3, 15 tambah 2, 17. Nah, gitu. Supaya nilainya sama. Kalau diambil nilai K yang lainnya, K6, K2, K dan seterusnya, dia menunjukkan hanya bahwa kongruen antara nilai 17 ini dengan nilai yang sebelah kanannya. Itu kan 17 dan 2 kan? 17 dan 2 dia kongruen. Bukan sama dengan itu. Kongruen itu di atas. Ada kongruen B. Kalau nggak sama 17 dengan 2. Ya kan? Jadi kalau saya input angka yang lainnya, tadi K6, 6 kali 3, 18, 82, 20, 17, bukan sama dengan 20, tapi 17 kongruen dengan 20. Itu maksudnya. Ya. Tuh, jadi kalau saya input K sama dengan 6, 17 sama dengan 2 tambah 6 kali 3. Nah, artinya 17 kongruen dengan 20. Modulo 3. Ini modulo. Itu balik lagi. Nah, berikutnya karena dia kongruen, konsekuensinya tuh bahwa bisa ditukar tadi. Sama sisanya kan sama. 17 2 modulo 3. 17 sama dengan 2 modulo 3. Sisanya sama kan? Boleh saya tukar nih 2 sama dengan 17 modulo. Iya kan? Sama-sama sisanya 2. Ini maksudnya A modulo M sama dengan R. Ini boleh saya tukar nih A dan R-nya. Gitu. Ya. Nah ini 23 modulo 5 sama dengan 3. Ya berarti boleh saya tukar 23 dan 3. 27 dan 0. 6 dan 6. 0 dan 0. Min 41 dan 4. Boleh saya tukar posisinya. Min 39 dan 0. Ya. Kemudian ada teorema yaitu kalau di jumlah suatu bilangan
maka dia tetap kongruen. Ya kan, misalkan tadi sisanya sama-sama berapa? 2. Kalau saya tambah 1 kan, sisanya sama-sama 3 kan? Nah, jadi dia nggak masalah ditambah. Ini kan artinya ditambah satu bilangan yang sama, C ya. Di sini dicari suatu bilangan yang sama. Kalau sisanya sama-sama 2, saya kali 3. Jadi 6 kan? Sebelah kiri tetap sisanya 6, sebelah kanan tetap sisanya 6. Jadi dikali dengan bilangan yang sama, dia tetap dipangkatin juga, tetap tidak mempengaruhi bagian sisanya tadi. Ini dia ya. Modulo M, ini modulo M. Kalau keduanya sama modulonya, ditambahkan, maka modulonya tidak berubah. Kita lihat yang contoh yang kedua ini. Panas ya? Gimana? Enggak. Baru dinyalain mati lagi. Mau dibukain ini ya. Itu punya siapa? Gua punya mahasiswa ya. Udah lama ya, jadi fosil lama. Oke, berikutnya adalah ini modulonya sama, ya kan? Berarti sisanya adalah sama. Ambil bilangan tadi misalkan modulo 3 angka 3 sama dengan berapa lagi yang sisanya? 3. Sisanya harus lebih kecil ya. Ini aja nih, sisanya 2 ya. Ini ya. Modulo 3 ini sisanya 2. 8. Ya. 8 bagi 3. Ya kan? Sisa 2 ya. Ini betul sisa 2. Ambil bilangan yang lain. 11 ya. 11. 14. Tambah 3 aja kan? Ini kan sisa. Betul ya? Ini modulo 3. Sisanya berapa? Sisanya 2. Ini sisanya 2. Ya. Coba kita ganti jadi sisanya 1. Ini sisanya 2. Ini sisanya 1. Jadinya berapa nih? 13 sama 10. Modulo. Sisanya 1 ya. 10 modulo 3 sisanya 1 kan? 9 kan? 3 kali 3 9. Ini 3 kali 3 9, 3 kali 4 12 kan? Nah, berarti sisanya 1. Kalau ini sisanya 2. Ini sisanya 1. Modulonya tadi sama 3. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan 8 sama dengan 2 modulo 3, satu lagi 13 sama dengan 10 modulo 3. Kalau kita jumlahkan 8 tambah 13 sama dengan 2 tambah 10 modulo 3. 8 tambah 13, 21. 2 tambah 10, sorry. Betul ya?
12 modulo 3. Kita cek sisanya berapa? Sisanya 0 ya yang ini ya. Yang ini sisanya gitu. Maksudnya ya. Jadi kalau modulonya sama dijumlahkan, yang pertama tadi sisanya di sini 2, yang di sini sisanya 1. Saya jumlahkan, saya nggak tahu sisanya berapa. Kalau saya jumlahkan pasti sisanya. Itu maksudnya. Ini sisa yang ini dengan yang ini pasti sisanya sama. Baru saya cek sisanya berapa di sini 0, di sini pasti 0. Gitu. Saya nggak tahu sisanya tuh. Cuman kalau modulonya sama, maka udah pasti sisanya sama. Samanya nggak tahu, belum saya cek. Baru saya cek di sini kan 12 bagi 3 0 kan? 21 bagi 3 0. Contohnya ini 17 kongruen dengan 2 modulo 3 dan 10 kongruen dengan 4 modulo 3. Bisa kelihatan nggak bahwa ini sisanya berapa? 2, ya kan? Ini sisanya adalah 1, ini sisanya 2, ini sisanya 1. Nah, kalau saya jumlah, saya nggak tahu sisanya. Yang pasti sisa antara bilangannya sama, yaitu 17 tambah 10 berapa? 20 tuh 27 modulo 3 0 ya tadi ya. Ya, berarti sisanya adalah 0. 2 tambah 4 6, ya kan? Gitu. Jadi saya rangkum yang ini ya. Yaitu ini modulonya sama, maka kalau kita jumlah ini 17 tambah 10 sama dengan 2 tambah 4 modulo 3. Artinya sisa di sini sama dengan sisa di sini, yaitu 27, di sini 6 modulo 3, yaitu sisanya yaitu 0. Ya. Artinya habis membagi. Kalau habis membagi, cara nulisnya 27 dikurangi 6, habis membagi itu. Ya kan? Kalau habis kan? Kalau nggak habis nggak bisa ditulis begini. Kalau habis membagi bisa. Gitu. Ini periksaannya habis membagi. Habis membagi. Ini persyaratan, bukan persyaratan, sifat ya. Sifat yang tadi nih. Nah, sifat yang ini diuraikan oleh dia. Di sini kalau saya tambahkan betul nggak sisanya masih sama? Kalau saya kalikan betul nggak sisanya masih sama? Gitu ya. Kalau saya pangkatkan betul nggak sisanya masih sama? Kalau saya jumlahkan betul nggak sisanya masih sama? Itu. Kalau saya kalikan betul nggak sisanya masih sama? Gitu. Ya. Nah, di sini tadi dijumlahkan. Nah, sisanya masih sama, yaitu berapa nih sisanya? Sisa 1 ya. Kalau dikali 5 tadi 85 dan 10. Sisanya sama, yaitu 1. Ini kalau 85 bagi 3 berapa? 90 dikurangi 3 ya, berarti 84 ya. 84 lebih 1 ya, gitu. Nah, kemudian ditambah nih 17 tambah 10 tambah 2 tambah 4. Nah, ini kenapa ditambah angka yang berbeda tapi modulonya yang sama nih, modulonya sama. Boleh 17 tambah 10, 2 tambah 4 boleh. Karena modulonya sama, pasti sisanya juga sama, yaitu 27 kongruen dengan 6. Kongruen dengan 6 itu sisanya tadi adalah 0 ya. 0. Ini dikali dengan 10. Ini dikali dengan 10, yang kirinya sama kiri, 17 dengan 10, 2 dikali dengan 4. Karena modulonya sama, maka pasti sisanya juga sama. Dibagi 3, ini sisanya adalah 2. 170 dibagi 3, yaitu 150, dengan sisa 20 kan. 20 bagi 3,
6 ya, 18 ya, lebih 2. Ya berarti ini sisanya 2, ini juga sisanya 2. Ya, berarti betul. Gitu. Oke, saya ambil contoh aja. Jadi saya udah cari di, di saya cari bahannya ya. Nah ini contoh ini ya, saya cari dari chat GPT ya, apa DeepSeek ya. Nah, cuman saya cari yang mudah dijelaskan dulu. Nah, 37 pangkat 100 dibagi 7. Ya kan? Yang ini nih, contoh sederhananya menentukan sisanya. Ya, 37 pangkat 100 dibagi 7. Sama seperti 37 kongruen dengan 2 modulo 7. Kenapa tuh? Kenapa pakai 2 modulo 7? 37 bagi 7 berapa? 7 kali 7, 49. 7 kali 5, 35. Ya kan? 37 bagi 7, yaitu 5 kan? 5 kali 7, 35. Ini maksudnya adalah 37 kongruen dengan 2 modulo 7. Ya, kenapa yang pakai 7? Ya, modulonya kenapa dia pakai 7? Nah, di sini nanti. Ya. Bilangan yang besar ini dibagi dengan 7. Ya. Karena dibagi dengan 7, dia menggunakan modulo 7. Nah, di sini yang 7 pangkat 100, ini kan sambungan di pangkat 100, maka 2 dipangkatkan 100, maka sekitarnya akan sama. Gimana cara mendapatkan sisanya? Yaitu di ya pangkat 100. Kalau pangkat itu nanti kalau kita tahu sisanya itu dari sini nih, ya. Ada di sini langsung aja. 2 pangkat 1, 2 kan? 2 pangkat 2, 3, apa? 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 2, 2 pangkat 6, 4, nah ini dia ada 2, ya, 2, 4, dan seterusnya. Jadi per sekian tuh kita akan tahu bilangan yang terakhirnya aja. Gitu. Itu kalau nonton sedikit Clash of Champion ya itu dia. Ya kan? Ya. Pangkat 1000 gitu kan hitung dari 1000 dia cuma sisanya aja berapa tuh 1, 2, atau 3. Ya dasar begitu. Jadi saya bilang kita itu nggak bodoh. Maksudnya kecepatan aja mungkin kurang. Dari itu bukan dari suatu permasalahan apa yang kita sudah ada teknologi apa itu ya kan ChatGPT sama ya kan kalau kita nggak bisa seperti mereka udah ada ya kan bisa nggak ngikutin itu aja ya kan? Contoh sebenarnya ada yang kita ini kan ngapalin ya mau dilihat sampai berapa ini gitu berapa baris berapa kolom ya ngapalin angka ya angka dan gambar. Bagus nggak? Bagus kan kalau nggak punya komponen itu bagus. Kalau nggak punya, bagaimana? Keluarin HP aja foto.
Ya kan? Kalau kita keluarin HP itu, namanya kita bisa menggunakan teknologi, ya. Jadi kalau kita nggak pintar seperti itu, pintar gunakan teknologinya. Itu kata kuncinya. Itu jangan menyamakan diri sama kemampuan orang lain, nggak akan ini gitu ya. Kalau kita bisa, bagus maksudnya, bukan berarti merendahkan ya. Kalau kita nggak bisa, mau berbagi seperti itu, boleh. Kalau nggak bisa, atau nggak mau sama sekali, bisa menggunakan teknologi. Ya, sebenarnya kan tadi teknik solusinya. Ya. Jadi kalau ilmunya udah tahu, nah tinggal saya coba cari tadi gimana sih aplikasi yang di nomor khususnya yang berkaitan dulu tuh. Ini ada cek digit pada nomor kartu kredit segala macam ya. Nah, tadi saya coba suruh jelaskan dia yang nomor 6 nih, aritmetika nomor 6 dan nomor berapa nih? Oh, dia nggak jelasin. Nggak saya suruh jelasin. Berarti yang tadi nggak ada penjelasannya, tapi bisa dilakukan. Nah ini ya kita cek aja. Karena udah tahu ilmunya tadi ya. Nah, kenapa pakai modulo 7? Karena faktor baginya adalah 7 ya. 37 pangkat uh, sorry 37 kongruen dengan 2 modulo 7. Yang ingin diketahui tadi adalah sisa pembagiannya. Sisanya aja. Kalau ingin mengetahui sisa pembagian daripada 37 pangkat 100, artinya ini 37 kita pangkatkan 100 kongruen dengan 2 pangkat 100 modulo 7. Tadi saya ambil ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, berapa? 60, 2 pangkat 7, 120 ya, 128 ya, 2 pangkat 8, 240, 256 ya. Nah, di sini aja kata kuncinya tuh. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Ya kan? Berarti setiap apa? Setiap 4 kali, maka dia akan berulang tuh. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Gitu. Kalau setiap 4 kali dia akan berulang, maka 2 pangkat 10 ini, 2 pangkat 10 ini, 2 pangkat 100 itu sama dengan berapa tuh? 2 pangkat 100 bagi 4. Habis ya? Maksudnya enggak, ya kan? Berarti sisanya adalah berapa? Kalau berulangnya habis ini, ya kan sama seperti angka 2 juga ya. Yaitu sisanya adalah 2. Ya kan habis. Kalau misalkan 101, berarti sisanya adalah 4. Ya kan? Maksudnya angka terakhirnya itu 4. Ini 0, 1, 2, 3 kan? 4 kalau ini kan 0, 1, 2, 3. Nanti bisa diuraikan lagi, tapi kira-kira gambarannya gitu tuh. Jadi sampai angka, itu kan mulai 2 angka 100 itu kan namanya 2 pangkat 1, 2 pangkat. Kan kalau saya ulangi dari di sini 100 nanti balik-balik ke atas. Gitu. Ya kan? Maka angka terakhirnya adalah 2. Dan kalau angka terakhirnya 2 berarti sama dengan 2 modulo 7. Berarti artinya sisanya adalah 2. Kalau angka terakhirnya adalah 4,
Berarti 4 modulo 7, sisanya berapa? 4 kan? 4 modulo 7. Ya, 4 modulo 7 sisanya berapa? Nah, kalau 8 modulo 7 sisanya 6, 16. Kalau 16 modulo 7, 7 14. 7 14. 2. Ya. Itu udah pasti tuh di sini. Sama kan tadi kan? Dipangkatin sama kan sisanya ya? Gitu ya, kira-kira tuh. Kan ditanya cuma sisanya doang. Berarti kalau 2 pangkat 100 tadi sama dengan 2 pangkat 2 aja. 2 pangkat 1 gitu. Gitu ya. Nah itu contohnya. Yang lain dia saya cuma cari kata kuncinya aja ternyata banyak tuh. Cuman bisa diuraikan lagi tuh di sini satu persatu nanti ya. Cuman saya ilmunya bisa dikembangin lagi nih. Oh nih eh, pada komputer itu pada pada bitnya ya. Bit itu mengenai data ya. Data 32 bit, 64 bit ya, data komputer itu diturunkan jadi image segala macam tuh ya, data gambar, data warna segala macam pada kartu kredit ini, cek nomor kartu kredit contohnya. Cuman dia nggak karena penjelasannya umum. Nanti kalau saya saya suruh jelasin lagi bisa ngerti kita oh, alurnya begini gitu ya. Ini penjelasannya umum nih tuh. Saya cuman kasih kata kunci itu apa? Berikan contoh aplikasi kongruensi modulo. Nah, ini ada beberapa cara menggunakannya nih. Jadi ada penerapannya. Ya kita mungkin tadi nggak tahu detail, tapi ya kita udah tahu polanya lah. Setidaknya oh begini cara kerjanya gitu ya. Ada pertanyaan?